ingin membawa kita kepada sebuah refleksi bahwa guru harus belajar. Mengapa guru harus belajar? Teman-teman, karena sebenarnya perubahan itu dinamis dan perubahan itu juga abadi gitu. Maka sebagai guru, ternyata seiring dengan perubahan tersebut, beberapa hal juga berubah dan tidak tertampik bahwa murid-murid kita juga mengalami dinamika perubahan kebutuhan belajar. Kalau dulu anak-anak cukup diajarkan tentang katakanlah berhitung hanya dengan menggunakan lidi-lidi, sekarang tidak. Kalau kita menggunakan itu nggak up to date. Tetapi apakah itu salah? Tidak. Tetapi agak lebih representatif pada tuntutan zaman, maka juga harus ada eh, pelaksanaan pembelajaran yang memang relevan atau relate dengan zaman itu. Dan hal itu, teman-teman, hanya akan bisa dipenuhi guru yang sejak semula juga belajar memahami perubahan itu sendiri. Nah, guru yang mau belajar memahami perubahan itu disebut dengan guru-guru pembelajar. Nah, di kurikulum Merdeka, seluruh guru, semuanya kita diharapkan menjadi guru pembelajar. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini adalah hal yang baru. Tapi sangat hebatnya teman-teman, kita nggak usah pusing mau belajar di mana. Teman-teman ketika ingin memahami kurikulum Merdeka, sebenarnya cukup duduk di depan laptop, buka platform Merdeka Mengajar, pelajari mode pelatihan mandiri, maka kita akan paham. Itu ya, teman-teman. Nah, ketika itu sulit dirasa, maka kita juga boleh cari dong teman-teman yang sefrekuensi atau bahkan teman-teman yang menurut teman-teman itu menginspirasi gitu. Apakah itu penggerak-penggerak kombel ya, ataukah memang teman-teman di sekolah yang memang menurut teman-teman itu uh, punya frekuensi yang sama dengan kita. Artinya ketika kita sharing dan curhat itu pasti didengerin. Nah, ini namanya membangun percakapan bermakna. Dan ini sebenarnya di kurikulum Merdeka diharapkan menjadi budaya-budaya yang akan menjadi habit ataupun keseharian guru-guru. Jadi dibangun percakapan bermakna atau kasarnya itu ngegosipin murid gitu ya. Tetapi persoalannya yang digosipin itu adalah hal-hal yang meresahkan di dalam kelas untuk dicari solusinya. Bukan digosipin untuk membunuh karakter murid. Bukan. Kenapa? Karena kita percaya setiap anak itu istimewa. Dan setiap anak pasti punya kelebihan. Maka tanggung jawab kita sebagai guru adalah membongkar dan menemukan di mana sih value ataupun bakat anak kita gitu ya. Maka teman-teman, ini adalah sebuah keharusan. Kita tidak punya pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita hanya punya satu pilihan bahwa guru harus belajar. Dan saya percaya malam ini kita berkumpul di sini adalah karena kita memang mengimani ini. Percaya teman-teman, dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, ya, saya percaya kita bisa. Justru sebenarnya di dalam kekurangan dan ketidakberdayaan itu kita justru akan dimampukan. Karena tidak perlu menunggu merdeka belajar, tidak perlu hebat teman-teman untuk berbagi. Mari mulai dari teman-teman sendiri, gitu ya. Baik. Oke, mudah-mudahan cukup memantik ya. Nah, saya punya pertanyaan. Mengapa sih pengembangan kompetensi guru perlu? Oke. Nah, ini tentu tadi relate dengan yang saya jelaskan. Artinya apa, teman-teman? Ada value yang harus kita perjuangkan demi memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti itu ya. Saya tidak akan ajak teman-teman ngobrol dulu. Saya akan lanjut ya. Nah, teman-teman, ternyata kita sebagai guru ini memang harus lebih fokus menjalankan ataupun menghadirkan fungsinya kita dalam proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Dua substituen ini, teman-teman, belajar bermakna dan menyenangkan itu nggak bisa dilepas di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Murid-murid saya belajarnya bermakna, tapi kalau itu belum menyenangkan, itu belum kurikulum Merdeka. Ketika murid-murid di kelas saya senang-senang, mereka tertawa di kelas saya, apakah itu udah menandakan kelas Merdeka belajar? Belum tentu juga. Maka teman-teman, kedua ini semacam couple yang sangat setia. Di kelas kurikulum Merdeka, anak-anak itu harus belajar bermakna dan menyenangkan. Ya, apa sih belajar bermakna? Ada nggak? Saya mau ajak teman-teman dong di kolom chat. Belajar bermakna itu gimana sih? Silakan teman-teman di kolom chat. Apa sih belajar bermakna? Oke, teman-teman, tolong jangan dikirim link-link di kolom chat kita ya. Silakan teman-teman yang ingin sharing apa sih belajar bermakna? Silakan. Mencapai tujuan pembelajaran. Muhammad Harun. Terima kasih, Bapak. Oke, ada lagi teman-teman? Ayo. Pembelajaran yang bisa dimengerti siswa, Bu Hotma. Terima kasih, Bu Hotma. Oke, Krisya mengubah hidup. Oke, terima kasih teman. Saya coba manjat dulu, cepat kali bergerak.
Pembelajaran bisa dimengerti siswa, alias belajar yang punya tujuan, ya. Oke, Bu Elia, apa tadi udah lari ya, ntar ya. Sesuai kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang melibatkan murid, pembelajaran yang beri dampak kepada masa depan anak, ya, pembelajaran yang menyenangkan, tercapainya tujuan pembelajaran, proses belajar sesuai kehidupan sehari-hari, ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, benar yang teman-teman sampaikan itu, tapi izin ya, Bapak dan Ibu akan saya sapa dengan teman-teman biar kita memang merasa bahwa kita ini adalah teman belajar ya. Oke, biar dekat gitu ya. Nah, belajar bermakna itu teman-teman benar yang seperti teman-teman sampaikan di kolom chat. Sesederhana itulah belajar bermakna. Belajar bermakna adalah ketika murid masuk ke kelas kita, awalnya dia nggak tahu. Nah, setelah di dalam kelas kita, dianya jadi tahu. Sesederhana itu. Berarti ada value yang menambah, ada yang menambah di dalam dirinya. Ketika itu dialami oleh anak, maka anak sudah mengalami proses belajar bermakna di kelas kita. Dan setiap pertemuan, kita harus memastikan bahwa setiap anak harus belajar bermakna dan menyenangkan. Menyenangkan artinya apa? Dia senang di kelas kita. Seseorang akan senang bersama kita ketika kebutuhannya juga terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar anak, kita bahas yang paling dasar saja dulu, adalah merasa bahagia dan merasa didengarkan. Kehadirannya dianggap dan juga suaranya diperlukan. Teman-teman, pelibatan-pelibatan seperti itu perlu hadir di dalam kelas kita, gitu ya. Jadi teman-teman, proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan dan segala yang memberatkan guru ya, sebenarnya untuk menjalankan fungsinya guru ya teman-teman ya, tidak semata kita sebenarnya bergerak di perkara administratif semata. Tetapi kita sebenarnya adalah ingin mewujudkan proses belajar yang bermakna dan menyenangkan itu. Gitu. Nah, oleh karena inilah sebenarnya teman-teman, pemerintah merasa bahwa ada beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan pemerintah kita juga berusaha melakukan inovasi dengan menghadirkan pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan BKN. Kenapa gitu ya? So what gitu loh. Kenapa harus ke BKN gitu ya? Nah, mari kita lihat teman-teman.